Hai Mam, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai berumah tangga. Ngapain aja? Dimulai dari pagi-pagi ya. Seperti biasa aku mau bikin dulu sarapan. Sarapannya sederhana aja, cuman tumis genjer ya. Ini tanaman yang ada di pesawahan, suka ada yang jualan gitu. Walaupun sekarang musimnya kemarau, di kampung aku baru mulai musim hujan, jadi jarang banget ada tanaman kayak gini. Tapi sekarang mah sudah banyak yang ngejual. Itu 5.000 teh aku dapat 3 ikat. Aku cuman beli 2 ikat, yang satu ikatnya itu aku beli kangkung. Kalau di kampung ya Bunda, kayak namanya sayuran itu murah banget. Jadi solusi untuk kita ibu rumah tangga yang uang belanjanya pas-pasan, jadi kita dibanyakin aja masak sayuran kayak gini. Karena aku dapat 5.000 itu dapat 3 ikat, bisa dipakai untuk masak 2 kali ya. Jadi menghemat banget. Ini lanjut, sebelum aku masak si genjernya aku rebus dulu pakai air panas, kemudian didiamin dulu sampai layu. Yang nantinya kalau misalnya udah agak dingin baru aku peras dibuang lendirnya gitu, supaya rasanya lebih enak. Ini bumbunya mau aku iris-iris aja, jadi simple aja, cuma ditumis ya. Ini ide masakan hemat buat aku sebagai ibu rumah tangga buruh pabrik, supaya kita tetap terpenuhi gizinya dan juga hemat ya. Jadi di video kali ini aku juga mau share gimana caranya kita bisa menghemat pengeluaran kita sebagai ibu rumah tangga, baik itu dari cara kita memasak, cara kita membeli bahan makanan dan juga pengolahannya. Untuk kali ini aku masak sayurannya yang aku beli itu cuman 5.000 dapat 3. Jadi alhamdulillah hemat banget. Jadi dalam uang 5.000 itu aku bisa masak berkali-kali. Nah, ini selindirnya juga udah aku peras-peras, baru nantinya aku tumis gitu supaya rasanya juga lebih enak. Ini masakan khas ya, jadi anak-anak kurang suka, tapi bagi penyuka sayuran kayak aku ini rasanya enak banget. Aku tambahin cabai rawit agak banyakan supaya rasanya lebih sedap. Pengeluaran kita untuk tahun sekarang banyak banget ya, karena anak-anak udah mulai sekolah, ada bayar kayak seragam ataupun ongkos tiap harinya dan juga jajan ya. Jadi kita harus hemat-hematin supaya anak-anak tetap bisa makan bergizi dan juga hemat. Jadi aku cari cara-cara ya, yang salah satunya ada teknik yang untuk masak supaya jadinya lebih cepat, jadi ngehemat gas dan juga bisa bikin hemat pakai goreng, pakai minyak kayak gitu. Aku dapat ide kayak gini karena aku bergaulnya sama tukang gorengan ya. Beda banget kayak tips-tips yang di TV yang pakai plastik atau kayak gitu. Ini caranya hemat banget. Kayak kita masak gorengan si emang-emang di tukang dagang kan suka renyah. Jadi kalau misalnya nyedot ke minyak mungkin keuntungan juga bakalan berkurang. Jadi caranya nonton sampai habis ya. Nah, ini si genjernya udah mateng, hasilnya banyak banget, dapat 1 mangkok gede. Lanjut aku mau rebus si tahunya pemberian si Uwa, alhamdulillah dapat banyak. Ini tahu isi bakso mau aku rebus ya. Kemarin pas waktu si teteh mampir ke rumah bawa makanan banyak banget, dan ini mau aku kukus aja untuk bekal anak-anak ya. Jadi rasanya enak banget untuk tahu isi bakso kayak gini. Cocoknya sih pakai sambal kacang, tapi karena nggak ada ya udah pakai saus aja. Nah, ini untuk menghemat tempat biasanya aku pakai yang ada aja. Ini si wajan bekas aku numis
Jadi aku mau rebus pakai wajan yang ada supaya nggak banyak cucian piring ya. Karena kalau pagi-pagi itu cucian piring numpuk banget. Jadi supaya lebih hemat tenaga gitu. Karena kan pagi-pagi kerjaan kita bukannya satu tapi banyak. Ditambah sama cucian piring itu bekas masak dan juga bekas makan, jadi banyak banget supaya lebih hemat aja. Dan ini hasilnya alhamdulillah udah banyak. Nah ini di siang harinya aku mau tumis kangkung. Yang tadi aku cerita beli sayuran 5.000 dapat 3 ikat. Kalau di pasar kan itu harganya 2.000-an ya. Dan 2.000-an itu jarang banget ada yang namanya tanaman genjer. Tapi kalau si mang-mang yang lewat itu sengaja ya dia ngambil sendiri di sawah gitu. Nah ini si kangkungnya kita mau iris-iris dulu supaya nantinya mau aku tumis ya. Jadi simple aja masakan aku hari ini, tumis-tumisan. Nah ini kita mau bikin goreng tempe. Bumbunya sama aja, ketumbar, kemiri sama bawang merah, bawang putih. Nah ini si kemiri itu bikin gorengan kita jadi lebih garing. Dan supaya lebih garing itu aku tambahin baking powder dan supaya si minyaknya jadi lebih hemat aku tambahin si adonannya minyak panas 1 sendok. Jadi aku dapet tips itu dari temanku tukang gorengan ya. Temanku tukang gorengan ngasih tips kan dia supaya lebih banyak untungnya, jadi supaya nggak nyedot minyak kalau bikin gorengan, karena kan minyak sekarang harganya lumayan gitu. Kalau misalnya kita gorengan satu kali gorengan itu minyaknya langsung habis, lumayan ya berkurang gitu keuntungan kita. Nah ini sebelumnya aku elek dulu bumbunya, lanjut kita masukin tepung terigu. Nanti kita aduk-aduk pakai air ya, ditambahin sama si minyak goreng yang udah dipanasin cuman 1 sendok aja supaya kita lebih irit minyaknya. Nah ini si baking powdernya aku masukin setengah sendok. Itu gunanya untuk supaya gorengan kita jadi lebih renyah ya. Salah satunya supaya gorengan lebih renyah kita tambahin kemiri agak banyakan. Jadi selain rasanya gurih juga gorengan kita bakalan lebih renyah. Nah ini udah selesai adonannya, kita tambahin airnya supaya jadi lebih encer gitu, keaduk gak ngumpul kayak gini. Kita diamkan dulu sambil nunggu minyaknya panas. Ini bumbunya kita iris-iris untuk si kangkungnya. Aku cuman ditumis aja, tumisnya pakai bumbu iris kayak gini. Ada juga sebagian ibu-ibu yang kalau misalnya numis kangkung itu yang diulek ya, diulek tambah sambal pakai terasi. Tapi kalau aku ditumis biasa aja ya, simple aja. Nah ini kita iris-iris dan aku juga mau ngerebus si waluh atau si labu siam. Labu siam kecil-kecil kayak gini enak banget kalau dicocol sama sambal terasi. Ini enak banget dan cocok untuk teman-teman yang punya penyakit darah tinggi ya. Karena ini bener-bener cocok karena adem gitu. Jadi biasanya kalau aku bikin goreng-gorengan biasanya didampingi sama sayuran supaya nggak jadi kolesterol gitu ya. Nah ini si minyaknya udah anget, tinggal dimasukin ke dalam adonan yang tadi untuk bikin tepung tempe ya, goreng tempe. Diaduk-aduk sampai rata si minyaknya, dan itu merupakan salah satu cara supaya kita bikin gorengannya hemat minyak. Dan di sampingnya aku lagi rebus labu siamnya. Lanjut kita mau si goreng tempenya. Sebagai ibu rumah tangga, buruh pabrik kayak aku yang gajinya gak nentu, jadi harus putar otak supaya keuangan kita tetap stabil ya.
Jadi walaupun aku misalnya dapat gaji alhamdulillah lumayan gede, biasanya aku tabungin jaga-jaga takutnya nanti ada pengurangan karyawan amit-amit ya, atau misalnya diliburin kan. Kalau diliburin kan gajinya dipotong, tapi tetap kita harus makan. Jadi aku biasanya menghemat dengan cara walaupun dapat gajian alhamdulillah banyak, gak dihambur-hambur, jadi ditabungin, disimpan buat jaga-jaga ya. Nah ini hasil gorengannya jadinya garing banget karena kita pakai baking powder ya. Nah kalau baking powder itu bikin gorengan jadi lebih garing. Lanjut kita mau ngangkat si labu siamnya. Labu siamnya udah matang, direbusnya sampai empuk. Ini enak banget kalau dicocol sama sambal terasi. Nah ini biasanya kalau digadoin juga enak ya, enak banget rasanya, manis. Nah ini gorengan yang terakhir, lihat aja minyaknya masih segitu ya, nggak berubah walaupun kita bikin satu piring penuh. Jadi hasilnya banyak banget tapi minyaknya nggak berubah, malah kita nggak tambahin lagi. Jadi cocok banget buat teman-teman yang mau jualan gorengan biar lebih hemat gitu, tapi gorengan kita tetap garing gitu. Nah ini diangkat, aku sengaja mau liatin si minyaknya nggak berkurang sama sekali. Kalaupun berkurang itu karena aku nggak saring lagi yang ngangkat gorengannya ya. Kalau misalnya disaring itu hasilnya jadi lebih banyak. Dan si sisa minyaknya mau aku bikin untuk tumis kangkung. Simple aja, ditumis aja supaya jadi lebih hemat gitu ya. Karena judulnya untuk kontenku kali ini bagaimana caranya kita hidup berhemat. Nah ini ditumis sampai matang, nanti lanjut aku mau masukin si kangkungnya. Nah lanjut kita mau masukin kangkungnya ya, kita tumis sampai matang. Biasanya aku aduk-aduk terus supaya si kangkungnya nggak berubah jadi hitam ya. Kalau misalnya ditumis lanjut langsung ditutup, biasanya si kangkungnya berubah warnanya kurang cantik gitu. Jadi kalaupun ini kayak banyak, biasanya aku aduk-aduk dan si sayuran itu bakalan menyusut sendiri ya kalau sayuran itu. Nah ini udah mau matang, tinggal tambahin air aja supaya bumbunya bisa ngeresep gitu ya. Ditumis sampai matang. Nah ini masakanku kali ini udah selesai, tumis kangkung, tumis kenjer, pokoknya persayuran insya Allah bakalan sehat dan juga hemat. Makasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.